Salam saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sehat dan salam sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama pemazmur ku katakan kepadamu, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Saudaraku, mensyukuri akan rahmat Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, pagi ini kami telah bangun dan berseru kepadamu. Kami berharap kepada firman-Mu. Kami bangun untuk merenungkan janji-janji-Mu. Dengarlah suara kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah kami sesuai dengan ajaran-ajaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terbaca dari Injil Matius pasal 5 ayat 44 dan ayat 45. Injil Matius pasal 5 ayat 44 dan ayat 45. Berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tema renungan kita pada saat ini adalah kamu adalah anak-anak Bapa. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, merek dan isi seharusnya tidak boleh saling bertentangan. Contoh, merek Coca-Cola harus berisi Coca-Cola dan rasa Coca-Cola. Itu sinkron, klop. Isi dan rasa sama. Ini hal yang normal. Tapi yang menjadi tidak normal ketika merek Coca-Cola isinya kopi, rasanya juga kopi. Yang tidak normal mereknya Fanta, isinya obat batuk, rasanya juga obat batuk. Kalau seperti itu, saudara pasti mengecewakan. Merek Coca-Cola akan tetap rasa Coca-Cola. Diminum oleh orang yang baik ataupun orang yang jahat. Diminum oleh orang miskin dan kaya, oleh orang tua dan anak-anak, rasanya tetap sama. Coca-Cola tidak akan pernah berubah rasa ketika diminum oleh siapapun. Demikian halnya dengan sikap dan tindakan dalam diri manusia. Ada yang disebut sikap dan tindakan. Sikap adalah keadaan batin di dalam diri manusia. Sedangkan tindakan adalah apa yang dilakukan manusia, yang sebenarnya mengungkapkan apa yang menjadi sikapnya. Itu tindakan. Contoh saudara, jika kita bersikap benci kepada sesama, maka tindakan kita adalah cenderung menghindar atau menyakiti. Bahkan ada yang sampai pada tindakan yang paling buruk, membunuh yang bersangkutan. Tapi bila kita mengasihi sesama, maka tindakan kita menyukai dia, menolong, bahkan sampai pada tindakan yang paling ekstrim, yaitu memberikan segala sesuatu yang kita miliki kepada dia yang kita kasihi.
Tetapi saudaraku, dalam kenyataan tidak selamanya demikian. Sebab ada juga sikap dan tindakan tidak sinkron, tidak klop, saling berlawanan dan bertentangan. Ada orang yang bersikap membenci sesamanya, tetapi supaya dia tidak kelihatan jahat, maka dia bisa tampak atau berlagak bermanis-manis di depan sesamanya yang dia benci. Sebaliknya ada juga orang yang bersikap mengasihi sesama, tapi tindakannya selalu menyakiti orang yang dia kasihi. Jika demikian, saudara, bagaimana baiknya kita memadukan sikap dan tindakan? Mari kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Karena sikap yang benar seharusnya menghasilkan tindakan yang benar. Saudara yang kekasih, apa yang kita baca tadi dalam Matius pasal 5 ayat 44 hingga ayat 45 merupakan ajaran Tuhan Yesus dalam rangka menjawab terjadinya konflik antara hukum Taurat dan hukum kasih. Secara sederhana, teks ini mau mengatakan kepada kita seperti ini. Kalau ada orang yang senang kepada kita, lalu kita juga senang kepada dia, itu adalah hal yang biasa. Karena orang jahat, orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal itu. Kalau ada orang yang membenci kita, lalu kita membenci dia, itu juga hal yang biasa, saudara. Karena orang jahat, orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal itu. Kalau ada orang yang menolong kita, lalu kita menolong dia, itu juga hal yang biasa. Orang jahat, orang yang tidak mengenal Allah pun lakukan itu. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Sebab jika cara hidup kita sebagai anak-anak Allah seperti itu, maka sebagai anak-anak Allah, kita tidak punya kebebasan untuk menentukan cara hidup kita sendiri. Karena cara hidup kita diatur dan ditentukan oleh sikap orang lain terhadap kita. Kalau orang lain menyenangkan kita, kita balas dengan cara hidup menyenangkan dia. Kalau orang lain tidak menyenangkan kita, kita balas dengan cara hidup tidak menyenangkan dirinya juga. Jika orang lain menyakiti kita, kita juga balas dengan cara hidup menyakiti dirinya. Jadi seharusnya bagaimana? Inilah kuncinya, saudara. Kita baca kembali Matius pasal 5 ayat 44 dan ayat 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya, saudara, mari bersikaplah terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Apakah kita adalah anak-anak Bapa atau bukan? Kalau masing-masing kita menjawab, ya, kita adalah anak-anak Bapa, maka sekiranya mari kita pahami bahwa Bapa kita itu baik kepada semua orang. Sekali lagi, kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Bapa, sekiranya kita semua memahami bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang baik kepada semua orang. Artinya, kalau sikap kita benar, pasti tindakan kita juga benar.
karena kita meneladani Bapa yang ada di sorga. Bila Bapa baik kepada semua orang, saudara dan saya, kita pun belajar untuk baik kepada semua orang. Kalau Bapa mengasihi semua orang, maka kita juga harus belajar mengasihi semua orang. Sebab Bapa tidak pernah memilih-milih orang di dalam hal bertindak. Bapa tidak pernah mempertimbangkan orang per orang dalam tindakan kasih-Nya. Tindakan Bapa adalah sikap Bapa kepada umat manusia. Bahwa Bapa mengasihi semua umat manusia. Kita pun sebagai anak-anak Bapa, kita belajar untuk bisa mengasihi semua orang yang kita jumpai. Sebab kita adalah anak-anak Bapa. Kita harus meneladani sikap dan tindakan Bapa. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami diajar, dinasihati, ditegur agar bersikap dan bertindak seperti Kristus. Sehingga hidup kami menggambarkan kehadiran Kristus. Tolonglah kami, ya Roh Kudus. Karuniakanlah bagi kami, ya Tuhan, kesehatan dan kekuatan, semangat dan sukacita dalam kami menjalani hidup dan kerja hari ini. Kami juga mau berdoa bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Tuhan menjadi jawaban atas segala bentuk-bentuk pertolongan yang mereka harapkan daripada-Mu. Seluruh keberadaan hidup kami serahkan dalam naungan kasih setia-Mu, ya Bapa. Saudaraku, arahkan hati dan pikiran-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan memelihara dan menggendong kamu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.